Yang lihat lagi rame katanya 8.400 jamaah haji ini antri 14 tahun gagal berangkat. Ini kronologinya gimana sih? Jadi tahun 2023 pemerintahan Arab Saudi ini memberi kuota tambahan sekitar 20.000 nih ke Indonesia. Nah di undang-undang haji ini diatur bahwa kuota haji khusus itu maksimal nggak boleh lebih dari 8% dari kuota total. Nah artinya 8% dikali 20.000 ini sekitar 1.600-an maksimalnya. Nah cuman waktu itu Menteri Gus Yakut ini 20.000 ini tuh ternyata dibaginya setengah-setengah. Untuk haji khusus 50%, untuk haji reguler 50%, jadinya 10.000 10.000. Nah padahal tadi kan maksimalnya 1.600. Artinya di haji khusus ini ada kelebihan sekitar 8.400 yang seharusnya ini adalah haji reguler. Nah inilah angka 8.400 ini muncul. Terus ini 14 tahun gagal berangkat itu gimana? Karena rata-rata masa tunggu untuk haji reguler itu sekitar 12 sampai 48 tahun di berbagai macam provinsi. Ini tuh adalah orang-orang yang udah di ujung antrian, yang udah lunas, yang udah siap berangkat. Nah kemudian kerugiannya setoran awal haji itu kan sekitar 25 juta. Kemudian waktu tunggunya tadi 14 tahunan. Dan misalkan return ekonominya sekitar 5%. Kita masukin ke rumus future value ini, dapatlah sekitar 49,5 juta harusnya si uang ini kalau misalkan diputarkan. Nah jadi ini kerugiannya sekitar 24,5 juta tiap orang. Artinya kerugian total ini tinggal dikalikan dengan 8.400 orang yang gagal berangkat tadi, atau sekitar 205 M uang yang tidak berputar ini di ekonomi rakyat. Nah belum dikali multiplier, kita pakai yang simpel aja, 1 dibagi 1 min MPC. Misalnya MPC Indonesia ini sekitar 0,8, jadi multiplier efeknya 5. Jadi si 205 M ini dikali 5 sekitar 1,02 triliun. Dan ini cocok nih dengan perkataan dari Metro TV. Kerugiannya hampir 1 triliun lebih, ya lebihnya 0,2 mungkin ya. Dan yang paling dirugikan itu sebenarnya adalah waktu tunggunya yang menjadi bertambah. Ini aku cek data aku nih, waktu tahun 2024 itu tuh waktu tunggunya cuma 2041. Nah sekarang aku cek lagi tadi terakhir, ini sekarang jadi nambah 2046, nambah 5 tahun ternyata waktu tunggu haji kita. Nah jadi menurut gue ini korupsi kuota haji ini sangat jahat sekali ya, karena memaksa mereka yang sudah sepuh dan sudah menunggu belasan tahun untuk kembali menunggu di tengah penurunan usia dan kesehatan. Semoga kedepannya nggak adalah korupsi-korupsi di sosial atau di keagamaan, ya bahkan semuanya juga jangan dikorupsi ya. Yang lihat lagi rame katanya 8.400 jamaah haji ini antri 14 tahun gagal berangkat. Ini kronologinya gimana sih? Jadi tahun 2023 pemerintahan Arab Saudi ini memberi kuota tambahan sekitar 20.000 nih ke Indonesia. Nah di undang-undang haji ini diatur bahwa kuota haji khusus itu maksimal nggak boleh lebih dari 8% dari kuota total. Nah artinya 8% dikali 20.000 ini sekitar 1.600-an maksimalnya. Nah cuman waktu itu Menteri Gus Yakut ini 20.000 ini tuh ternyata dibaginya setengah-setengah. Untuk haji khusus 50%, untuk haji reguler 50%, jadinya 10.000 10.000. Nah padahal tadi kan maksimalnya 1.600. Artinya di haji khusus ini ada kelebihan sekitar 8.400 yang seharusnya ini adalah haji reguler. Nah inilah angka 8.400 ini muncul. Terus ini 14 tahun gagal berangkat itu gimana? Karena rata-rata masa tunggu untuk haji reguler itu sekitar 12 sampai 48 tahun di berbagai macam provinsi. Ini tuh adalah orang-orang yang udah di ujung antrian, yang udah lunas, yang udah siap berangkat. Nah kemudian kerugiannya setoran awal haji itu kan sekitar 25 juta. Kemudian waktu tunggunya tadi 14 tahunan. Dan misalkan return ekonominya sekitar 5%. Kita masukin ke rumus future value ini, dapatlah sekitar 49,5 juta harusnya si uang ini kalau misalkan diputarkan. Nah jadi ini kerugiannya sekitar 24,5 juta tiap orang. Artinya kerugian total ini tinggal dikalikan dengan 8.400 orang yang gagal berangkat tadi, atau sekitar 205 M uang yang tidak berputar ini di ekonomi rakyat. Nah belum dikali multiplier, kita pakai yang simpel aja, 1 dibagi 1 min MPC. Misalnya MPC Indonesia ini sekitar 0,8, jadi multiplier efeknya 5. Jadi si 205 M ini dikali 5 sekitar 1,02 triliun. Dan ini cocok nih dengan perkataan dari Metro TV. Kerugiannya hampir 1 triliun lebih, ya lebihnya 0,2 mungkin ya. Dan yang paling dirugikan itu sebenarnya adalah waktu tunggunya yang menjadi bertambah. Ini aku cek data aku nih, waktu tahun 2024 itu tuh waktu tunggunya cuma 2041. Nah sekarang aku cek lagi tadi terakhir, ini sekarang jadi nambah 2046, nambah 5 tahun ternyata waktu tunggu haji kita. Nah jadi menurut gue ini korupsi kuota haji ini sangat jahat sekali ya, karena memaksa mereka yang sudah sepuh dan sudah menunggu belasan tahun untuk kembali menunggu di tengah penurunan usia dan kesehatan. Semoga kedepannya nggak adalah korupsi-korupsi di sosial atau di keagamaan, ya bahkan semuanya juga jangan dikorupsi ya.
Yang lihat lagi rame katanya 8.400 jamaah haji ini antri 14 tahun gagal berangkat. Ini kronologinya gimana sih? Jadi tahun 2023 pemerintahan Arab Saudi ini memberi kuota tambahan sekitar 20.000 nih ke Indonesia. Nah di undang-undang haji ini diatur bahwa kuota haji khusus itu maksimal nggak boleh lebih dari 8% dari kuota total. Nah artinya 8% dikali 20.000 ini sekitar 1.600-an maksimalnya. Nah cuman waktu itu Menteri Gus Yakut ini 20.000 ini tuh ternyata dibaginya setengah-setengah. Untuk haji khusus 50%, untuk haji reguler 50%, jadinya 10.000. Nah padahal tadi kan maksimalnya 1.600. Artinya di haji khusus ini ada kelebihan sekitar 8.400 yang seharusnya ini adalah haji reguler. Nah inilah angka 8.400 ini muncul. Terus ini 14 tahun gagal berangkat itu gimana? Karena rata-rata masa tunggu untuk haji reguler itu sekitar 12 sampai 48 tahun di berbagai macam provinsi. Ini tuh adalah orang-orang yang udah di ujung antrian, yang udah lunas, yang udah siap berangkat. Nah kemudian kerugiannya setoran awal haji itu kan sekitar 25 juta. Kemudian waktu tunggunya tadi 14 tahunan. Dan misalkan return ekonominya sekitar 5%. Kita masukin ke rumus fitur value ini, dapatlah sekitar 49,5 juta harusnya si uang ini kalau misalkan diputarkan. Nah jadi ini kerugiannya sekitar 24,5 juta tiap orang. Artinya kerugian total ini tinggal dikalikan dengan 8.400 orang yang gagal berangkat tadi, atau sekitar 205 M uang yang tidak berputar ini di ekonomi rakyat. Nah belum dikali multiplier, kita pakai yang simpel aja, 1 dibagi 1 min MPC. Misalnya MPC Indonesia ini sekitar 0,8, jadi multiplier efeknya 5. Jadi si 205 M ini dikali 5 sekitar 1,02 triliun. Dan ini cocok nih dengan perkataan dari Metro TV. Kerugiannya hampir 1 triliun lebih, ya lebihnya 0,2 mungkin ya. Dan yang paling dirugikan itu sebenarnya adalah waktu tunggunya yang menjadi bertambah. Ini aku cek data aku nih, waktu tahun 2024 itu tuh waktu tunggunya cuma 2041. Nah sekarang aku cek lagi tadi terakhir, ini sekarang jadi nambah 2046, nambah 5 tahun ternyata waktu tunggu haji kita. Nah jadi menurutku ini korupsi kuota haji ini sangat jahat sekali ya, karena memaksa mereka yang sudah sepuh dan sudah menunggu belasan tahun untuk kembali menunggu di tengah penurunan usia dan kesehatan. Semoga kedepannya nggak adalah korupsi-korupsi di sosial atau di keagamaan, ya bahkan semuanya juga jangan dikorupsi ya.